Sampdoria dipastikan terdegradasi dari kasta tertinggi Italia yakni Serie A. Kepastian itu didapatkan setelah skuad Union Calcio menelan kekalahan atas Udinese dengan 2 gol tanpa balas. Ini merupakan pertama kalinya Sampdoria degradasi sejak 11 tahun yang lalu. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap terdegradasinya Sampdoria ke Serie B sebagai berikut. Melahirkan banyak striker berbakat. Sampdoria pernah menjalani masa keemasan mereka di era tahun 90-an. Saat itu pencapaian Sampdoria bisa dikatakan bagus di mana mereka banyak meraih berbagai gelar domestik. Salah satunya pernah memenangkan gelar juara Serie A di musim 1990-1991. Dengan prestasi yang luar biasa itu, nama Sampdoria sempat terkenal hingga ke penjuru dunia. Pencapaian tersebut nggak terlepas dari kebijakan transfer dari manajemen. Pasalnya mereka mengambil langkah yang sangat berani dengan mendatangkan pemain-pemain muda berbakat. Era tersebut dimulai dari kedatangan Roberto Mancini. Saat itu Sampdoria mendatangkan Mancini yang masih berusia 18 tahun dari Bolonya. Selama hampir 15 tahun mengabdi, Mancini menjadi salah satu bomber tersukses di Italia. Keganasan Mancini bahkan semakin menjadi saat dirinya dipasangkan oleh Vincenzo Montella. Saat itu duet keduanya jadi yang paling disorot pada era tahun 1990-an. Bagaimana tidak, pada setiap musimnya Mancini selalu mencetak lebih dari 10 gol. Itu artinya dia melesakkan 171 gol dari 567 pertandingan yang telah dilakoni. Berikutnya Sampdoria juga pernah mengorbitkan striker berkualitas lainnya seperti Antonio Cassano. Selama 8 tahun mengabdi, dia tercatat telah mengemas 42 gol dari 140 pertandingan. Kemudian juga ada Gianpaolo Pazzini yang namanya terkenal saat memperkuat Sampdoria di tahun 2009. Meskipun hanya membela selama 3 musim, namanya pun cukup membekas bagi para fans Sampdoria. Bagaimana tidak, Pazzini mampu melesakkan 48 gol sebelum akhirnya hengkang ke Inter Milan. Selain nama yang disebut tadi, masih banyak lagi striker tajam yang pernah diorbitkan oleh Union Calcio, termasuk Mauro Icardi yang pernah memperkuat Sampdoria di tahun 2011. Pernah populer di Indonesia. Dengan prestasinya dan juga pernah diperkuat oleh banyak pemain bintang, wajar kalau Sampdoria begitu populer sampai dengan Indonesia. Bahkan jumlah penggemar mereka di tanah air mampu melampaui klub besar Serie A. Gak heran jika era 1990-an PSSI sempat menjalin kerjasama dengan keluarga Mantovani. Saat itu PSSI banyak mengirimkan bibit muda dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan proyek yang dinamakan PSSI Primavera ini diawasi langsung oleh manajemen Sampdoria. Sayangnya proyek ini gagal mempersembahkan prestasi yang mencolok. Meskipun begitu, beberapa pemain bintang tanah air pun lahir dari proyek tersebut. Mulai dari Kurniawan Dwi Yulianto, Yeyen Tumena, Bima Sakti sampai dengan Kurnia Sandi. Gak cuma itu, Sampdoria juga sempat memberikan beberapa fasilitas kepada para pemain Indonesia, termasuk pernah memberikan trial kepada Kurniawan Dwi Yulianto saat mengikuti tur ke berbagai negara Asia. Kebaikan Sampdoria inilah yang membuat namanya banyak diterima oleh banyak warga Indonesia. Pamor yang mulai tenggelam. Seiring berjalannya waktu, pamor Sampdoria di seluruh dunia seakan mulai tenggelam. Banyak yang menyebut jika hal itu disebabkan karena mereka terlalu banyak menjual pemain bintang. Hal tersebut dilakukan demi mendapatkan keuntungan besar yang sesaat. Pertama, ada Joaquin Correa yang dilepas ke Sevilla pada tahun 2016 yang lalu. Saat itu pemain asal Argentina ini ditebus dengan mahar sebesar 18 juta euro. Alasan Joaquin Correa menerima pinangan Sevilla karena dia enggan kembali ke Manchester City. Sebagai informasi, skuad The Citizen memiliki 50% hak kepemilikan sebelum dia memutuskan untuk hengkang. Itu artinya Manchester City bisa membeli kapan saja dengan harga miring. Selanjutnya, Sampdoria juga pernah melepas Milan Skriniar yang memutuskan untuk bergabung ke Inter Milan. Pemain asal Slovakia itu dibeli dengan mahar 34 juta euro pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu Sampdoria dianggap nggak bisa memenuhi permintaan kenaikan gaji dari Skriniar.
Selain itu, Skriniar juga memang sudah berniat cabut karena ingin bermain di Liga Champions. Selanjutnya ada Bruno Fernandes yang dilepas ke Sporting Lisbon dengan harga 9 juta euro. Keputusan skuad Doria untuk melepas pemain asal Portugal ini cukup aneh. Pasalnya Bruno Fernandes menjadi pemain andalan Sampdoria dengan telah memainkan 33 pertandingan. Terakhir ada Mikkel Damsgaard yang dilepas ke Brentford pada musim panas 2022 yang lalu. Saat itu, skuad The Beast menyodorkan mahar sekitar 15 juta euro. Selain nama yang disebutkan tadi, Sampdoria juga melepas beberapa pemain berkualitas dengan harga mahal. Mulai dari Lucas Torreira, Patrick Schick, Joachim Andersen, dan juga Dufan Zapata. Performa yang mulai merosot. Setelah ditinggal oleh banyak pemain bintang, performa Sampdoria terus mengalami pemerosotan. Terakhir kali mereka punya performa yang apik adalah pada musim 2014-2015 yang lalu. Saat itu skuad Ilsam hampir lolos ke zona Eropa dengan finish di peringkat 7 klasemen akhir Serie A. Sayangnya setelah itu mereka mengalami performa yang pasang surut. Di musim berikutnya yakni 2015-2016 yang lalu, Sampdoria bahkan hampir terdegradasi dengan menduduki peringkat ke-15. Mereka bahkan cuma terpaut 2 poin dari Carpi yang menempati peringkat ke-18. Gak hanya mempunyai performa yang inkonsisten, Sampdoria juga dihadapkan dengan permasalahan pemain. Saat itu Antonio Cassano mengamuk karena menuntut jam bermain. Di bawah komando Marco Giampaolo, Cassano memang lebih sering disisihkan. Pasalnya Giampaolo lebih mempercayakan posisinya kepada para pemain muda. Cassano yang geram bahkan sempat melakukan tindakan yang di luar batas. Akibatnya Sampdoria pun harus membekukan Cassano di musim 2016-2017 yang lalu. Selain Cassano, Emil Auderu juga sempat memiliki masalah. Namun permasalahan itu bukanlah kepada klub, melainkan negara yang menjadi tempat kelahiran sang ayah, yakni Indonesia. Saat itu timnas Indonesia berencana untuk memanggil pemain keturunan termasuk Emil Auderu Mulyadi. Akan tetapi pemain 26 tahun itu menolak karena ingin berjuang di timnas Italia. Keputusan tersebut banyak mengundang kemarahan dari warga negara Indonesia di sosial media. Meskipun begitu, keputusan sang anak didukung oleh ayah Auderu yang bernama Edi Mulyadi. Menurutnya, keputusan putranya sudah benar karena melihat sepak bola Italia yang lebih maju dibandingkan Indonesia. Degradasi paling menyakitkan. Setelah beberapa musim berkutat di papan tengah, pada akhirnya Sampdoria mengalami pil pahit. Pasalnya, di musim ini mereka mengalami masa-masa tersulit sepanjang sejarah mereka. Di awal musim, skuad Granata memutuskan untuk memecat Marco Giampaolo dari kursi kepelatihan. Alasannya, pelatih asal Italia itu cuma bisa menang 1 kali di 9 laga perdana Serie A. Hasilnya, mereka cuma menempati dasar klasemen dengan mengemas 3 poin saja. Sebagai penggantinya, skuad Ilsam menunjuk Dejan Stankovic untuk menjadi pelatih baru. Namun di bawah tangan dinginnya, Sampdoria juga nggak beranjak dari zona merah. Bahkan Stankovic terlihat mengamuk saat Sampdoria dibantai Juventus dengan skor 4-2. Saat itu dia mempermasalahkan wasit yang terlalu menguntungkan Juventus. Di sisi lain, Stankovic juga sempat mendapatkan dukungan moral dari Jose Mourinho. The Special One berharap kalau mantan anak asuhnya itu bisa bangkit dan membawa Sampdoria bertahan di Serie A. Meskipun begitu, Stankovic gagal membawa anak asuhnya untuk bangkit. Puncaknya terjadi pada pekan ke-34 Serie A di mana Sampdoria dikalahkan oleh Udinese dengan skor 2-0. Saat pertandingan usai, para pemain maupun staf pelatih terlihat pasrah dan lesu. Pasalnya, kekalahan itu memastikan skuad Ilsam terdegradasi ke Serie B. Sebab mereka sudah terpaut 13 poin dari Hellas Verona dengan 4 pertandingan yang tersisa. Bahkan di musim ini, skuad asuhan Dejan Stankovic baru mendulang 3 kemenangan saja. Dengan begitu, mereka mengulang catatan buruk di musim 2011-2012 yang lalu. Itulah ulasan kronologi lengkap Sampdoria yang dipastikan terdegradasi ke Serie B. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sampdoria mampu bangkit dan bisa kembali ke Serie A di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.